sejahtera buat seluruh member Soci dimanapun berada. Selamat pagi Om, jumpa lagi dengan saya Syahrul Herianto, Caketum nomor 1. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan proker yang telah saya buat. Tentunya semua program kerja ini saya buat sesuai dengan visi dan misi saya yang sudah saya paparkan dalam meeting rapat anggota umum yang pertama minggu lalu. Yang pertama adalah mengesahkan aturan dasar keluarga Soci. Oke, dari misi ini saya memiliki 3 proker. Yang pertama, membentuk struktur organisasi pengurus Soci dan menunjuk anggota yang akan menjadi pengurus dalam waktu maksimal 3 minggu setelah pemilihan. Kemudian membentuk tim perumus revisi ADART dan merumuskan final draft revisi ADART maksimal 2 bulan setelah pelantikan. Setelah draft revisi ADART nanti saya minta waktu 1 bulan lagi untuk share revisi draft tersebut ke anggota. Dan kemudian nanti saya akan mengadakan munaslup ya, munas luar biasa khusus untuk pengesahan ADART. Nah, berikutnya mengenai keanggotaan nih Om. Yang pertama, ini saya akan mengadakan atau menambah seksi keanggotaan dan tatip di dalam ADART. Kemudian untuk anggota lama tetap akan diberlakukan iuran tahunan wajib secara rutin. Besarannya nanti kita tentukan kemudian bersama dengan pengurus, dan ini akan menjadi salah satu pasal dalam ADART. Selanjutnya semua anggota ini akan diberlakukan review keaktifan oleh pengurus setiap tahun ya Om, di mana ada beberapa syarat supaya anggota ini dianggap aktif oleh pengurus. Nah, jika ada anggota yang memenuhi semua kriteria ketidakaktifan berikut ini, maka pengurus berhak untuk menegur atau mungkin menonaktifkan, tentunya setelah melakukan pendekatan kepada anggota nanti. Pengurus saya juga berencana untuk mengadakan monthly award. Monthly Award ini adalah penghargaan apresiasi kepada member yang paling aktif di dalam Soci setiap bulan, dan nanti pengurus yang akan berdiskusi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan award. Untuk yang sudah dapat ini maksimal hanya berhak 1 kali dalam setahun ya Om. Kemudian untuk anggota baru nih, saya merevisi sedikit jalur penerimaannya sebagai berikut. Pertama, seperti biasa, calon anggota nanti bisa daftar di web Soci yang resmi. Kemudian nanti seksi keanggotaan akan meneruskan data kepada calon korwil di domisili masing-masing. Kemudian korwil akan meminta calon anggota untuk ikut kegiatan chapter yang offline ya, 1 kali. Di poin yang ketiga ini Om, memperbanyak kegiatan offline, chapter, dan lintas chapter yang menarik. Korwil wajib merencanakan kegiatan offline minimal 2 kali dalam sebulan untuk merangkul anggota di domisili masing-masing. Nah, bentuk kegiatannya bebas Om, yang santai-santai aja, misalnya kopdar bengkel, atau mini touring, atau ngopi-ngopi bareng, makan bareng, olahraga bersama, mabar, family gathering, bebas lah, yang penting tercipta keakraban. Khusus untuk chapter yang di luar Pulau Jawa, di mana domisili anggota tidak berdekatan, ini pengecualian poin yang tadi diberlakukan ya Om. Jadi hanya mengadakan minimal 1 kali kegiatan cukup, dan jika memang masalah masih menjadi handicap, cukup online aja. Oke, poin berikutnya, kegiatan chapter tertentu tadi boleh diikuti namun tidak diwajibkan juga oleh
dan kepada semua anggota dari chapter lain. Ya harapannya sih kalau ada yang mengadakan kegiatan walaupun itu internal chapter ya dipersilakan aja gitu, bisa ikut biar lebih kenal. Nah di poin yang keempat nih, keempat berikutnya, setiap Korwil chapter wajib mengadakan kegiatan yang bersifat mengundang anggota dari chapter lain minimal 1 kali dalam setahun. Jadi misalnya chapter Jabar nanti di tahun 2023 wajib tuh 1 kali ngadain kegiatan yang sifatnya menjadi tuan rumah gitu, dan mengundang seluruh anggota chapter lain untuk untuk berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Nah sekarang pengurus juga berkewajiban mengadakan sifatnya meeting online 1 kali dalam sebulan. Nah di situ nanti kita bisa mengadakan misalnya perkenalan anggota baru, safety talk, atau mungkin sharing mengenai teknis perawatan mobil Santa Fe, atau ya bisa presentasi dalam bentuk kurang lebih seperti itu Om. Tapi ini sifatnya hanya online, dan yang mudah-mudahan sih di dalam online ini bisa banyak yang berpartisipasi sehingga kita bisa juga saling mengenal ya walaupun online. Kemudian nanti setiap 6 bulan sekali di dalam forum yang tadi itu akan diadakan kesannya town hall meeting gitu Om. Jadi nanti pengurus akan update lah kemajuan Soci nanti akan bergeraknya udah ke arah mana, terus apa yang kurang, terus juga minta masukan dari semua anggota kira-kira apa yang perlu diperbaiki gitu Om. Kemudian saya juga akan menambah seksi bisnis danus dan juga seksi teknis tadi ya Om ya, untuk pada struktur pengurusan. Tujuannya scope of work-nya untuk mengadakan penjualan merchandise atau itu group buy spare part atau oli, dengan fokusnya adalah benefit pada anggota maupun Soci ya. Mudah-mudahan dengan adanya seksi ini nanti yang akan bekerja kita bisa menambah uang ya untuk kas Soci. Dan yang terakhir saya akan menambah seksi baksos dalam struktur kepengurusan, di mana nanti seksi baksos ini nanti akan mencari info potensi kegiatan baksos yang dapat dilakukan di daerah tertentu. Mungkin baksos ini juga nanti bisa juga digabung ke dalam kegiatan chapter atau lintas chapter atau touring nasional. Nah, ketiga poin yang tadi itu sebetulnya lebih ke arah internal ya Om. Jadi kalau saya punya program kerja pingin internalnya dulu yang dibenahi gitu. Jadi kalau internal sudah kuat, insya Allah Soci akan bisa eksis keluar. Nah poin keempat nih, ini banyak juga yang ditanya ya dalam forum aspirasi di Google Form oleh para anggota, memperbaiki hubungan Soci dengan HMID atau ATPM Hyundai Santa Fe ya tentunya. Oke, mungkin di sini yang bisa saya sampaikan adalah saya akan mencoba yang pertama melanjutkan kerja pengurus yang berikutnya ya Om, untuk mengukuhkan status Badan Hukum Soci sehingga menjadi organisasi yang resmi dalam bidang otomotif. Berikut namanya, hak mengenai nama Soci, kemudian nanti kantor sekretariat, dan juga keanggotaan dalam IMI atau Ikatan Motor Indonesia ya. Nah setelah itu secara paralel dengan poin yang tadi, pengurus juga akan mencoba melakukan pendekatan kepada HMID pusat sebagai ATPM untuk membuat kontrak kerjasama. Nah kontrak kerjasamanya ini tentunya yang menguntungkan kedua belah pihak, baik HMID maupun Soci. Nah mudah-mudahan dalam kontrak tersebut bisa kita state mengenai contohnya, namun tidak terbatas pada promosi Hyundai Santa Fe dalam media sosial Soci, dan juga untuk anggota Soci kita bisa mendapatkan diskon biaya jasa perawatan dan pembelian suku cadang yang berlaku untuk seluruh anggota. Nah kemudian satu poin berikutnya adalah nanti pengurus dalam hal ini akan diwakili oleh seksi teknis akan mencoba mengadakan kunjungan diskusi kepada beberapa bengkel resmi Hyundai ya, terutama yang di daerah, dan sharing pendapat mengenai problem atau teknis Santa Fe. Nah seperti yang ditanyakan juga oleh para member, saat ini masih banyak ketimpangan ya antara beres yang di kota besar maupun yang di daerah. Ya mudah-mudahan
kedepannya kita bisa menjembatani para teknisi-teknisi di BRS ya, sesuai dengan rekomendasi kita gitu, mudah-mudahan. Itu sih Om untuk yang poin nomor 4. Berikutnya poin nomor 5 dalam misi saya sebagai Ketua Umum Soci periode 2022-2024 adalah membuat Soci lebih aktif dalam medsos. Poin yang keenam adalah mewujudkan kegiatan lintas komunitas. Nah, di sini kebetulan yang saya tahu beberapa member Soci juga ikutan dalam komunitas lain ya Om, dan juga mungkin punya kenalan dalam komunitas lain. Nah, nanti pengurus akan mencoba melakukan pendekatan kepada pengurus komunitas lain untuk bisa melaksanakan kegiatan bareng ya Om. Ya mudah-mudahan kita bisa kopdar gap atau melakukan touring bersama lah dengan komunitas lain, paling tidak minimal sekali dalam setahun. Nah, poin yang terakhir dalam misi saya adalah poin yang ke-7, melanjutkan touring keliling Nusantara, touring overland. Oke, yang pertama tentunya yang mungkin teman-teman Om semua udah tahu, bulan Desember nanti kita akan mengadakan Discover Celebes peserta. Kemudian saya juga punya harapan ke depannya, saya mau kita lanjut lagi ya keliling touring overlandnya. Mungkin yang pertama adalah Sumatera lagi nih, Sumatera lagi, kita khusus fokus Sumatera Barat dan Lampung. Oke, selanjutnya Jawa, dari Jawa kita ke arah timur nih, ke Bali dan Lombok. Selanjutnya yang terakhir, mudah-mudahan setelah Celebes nanti berhasil dan kalau Soci nanti sudah jadi member ini, kita bisa overland ke keliling Kalimantan dan mudah-mudahan bisa sekalian lintas negara ya ke Malaysia atau Brunei Darussalam. Demikian Om semua penjelasan program kerja saya jika nanti saya diamanatkan untuk menjadi Ketua Umum Soci periode tahun 2022 sampai 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soci, touring, yes.